Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu addal amanata wa nasahal ummah. Wa jahada fillahi haqqa jihadih. Hatta taraka ummatahu ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik salawatullah salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atu wa kulla bid'atin dhalalatu wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala, beliau pernah menyimpulkan dari dalil-dalil yang begitu banyak, dari keterangan hadis-hadis yang begitu banyak, bahwasannya makana lillahi baqiyah, bahwa segala apa yang diniatkan karena Allah maka itulah yang akan kekal abadi. Maka demikian juga hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ketika kita menjalin suatu hubungan, pertemanan, persahabatan, pernikahan, bahkan sampai kita mendapatkan anak, kalau itu semua dibangun di atas keimanan, maka akan Allah kekalkan hubungan tersebut sampai kelak pun di akhirat kita akan tetap memiliki hubungan yang dekat di surga Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, sedekat apapun hubungan kita dengan orang lain, meskipun itu kedekatan yang dicampur dengan kedekatan hubungan darah, tapi apabila tidak dibangun di atas ketakwaan, di atas keimanan, dibangun di atas ajaran agama yang benar, maka kelak kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya. Allah mengabarkan kepada kita tentang apa yang akan terjadi kelak di hari kiamat. Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu, bahwasanya orang-orang yang memiliki rasa kasih sayang yang sangat besar sehingga memiliki hubungan yang dekat, kelak kata Allah Subhanahu wa taala, kelak di hari kiamat adu akan menjadi musuh illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengabarkan bahwasanya kelak di akhirat ada seorang dengan temannya saling mencela satu dengan yang lain. Wa qalu ya laitani lam attakhid fulana khalila. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Seandainya dahulu, maka Allah di sini sedang menghikayatkan bagaimana tatkala orang-orang yang mendapatkan siksa di akhirat, mereka menjerit, menyesal dengan mengatakan, Allah kisahkan kepada kita meskipun itu belum terjadi karena itu terjadi di hari kiamat kelak agar sebagai pelajaran bagi kita. Ya wailata laitani lam attakhid fulana khalila. Celakalah aku. Seandainya dahulu aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman akrabku, sebagai orang yang paling dekat denganku. Kenapa? Laqad adallani anidz dzikri, dalam ceritanya Allah pun mengisahkan kembali. Karena temanku itu, kata orang itu, dahulu telah menyimpangkanku, menyesatkanku anidz dzikri, dari peringatan yang bersumber dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi. Laqad adallani anidz dzikri ba'da idja'ani, setelahnya peringatan itu sudah datang kepadaku. Islam sekarang sudah tersebar,
telah datang kepada orang-orang bahwa Islam itu sumber kebahagiaan, sumber keselamatan, kesuksesan di dunia dan di akhirat. Namun ada orang yang justru menjauh dari itu semua karena temannya. Maka jeritannya Allah abadikan di dalam Al-Quran. Allah kisahkan sekarang agar kita yang mendengar dan mendapatkan pelajaran ini tidak menjerit sebagaimana jeritan yang Allah kisahkan itu. Ya wailata laitani lam attakhid fulana khalila. Seandainya dahulu aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman karibku. Khalil itu teman yang sangat akrab. Dalam hadis yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalili." Sesungguhnya seseorang itu keadaan agamanya tergantung teman-temannya. Tapi teman yang dimaksud bukan teman biasa. Tentu kita boleh memiliki hubungan pertemanan dalam dunia bisnis dan sebagainya dengan berbagai macam orang, boleh. Tapi yang dicela dalam Al-Quran dan Sunnah ini adalah teman yang sangat akrab, yang saling mempengaruhi. Kata Rasul, "Ar-rajulu ala dini khalili." Sesungguhnya seseorang itu tergantung pada keadaan agama teman karibnya. "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Maka perhatikan saja, siapa di antara kalian temannya itu, siapa teman karibnya. Maka apabila kata para ulama kita hendak mengetahui sifat seseorang, lihat dengan siapa dia senantiasa berteman akrab. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, apabila teman akrabnya itu orang-orang yang jelek, maka kelak naudzubillah min dzalik, dia akan menjadi orang yang menjerit, ya wailata laitani lam attakhid fulana khalila. Seandainya dahulu aku tidak menjadikan dia sebagai teman karibku. Kemudian di dalam Al-Quran pun Allah mengisahkan bahwa di hari kiamat itu adalah yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari yang mana ketika itu seseorang akan berlari menjauh dari saudaranya. Wa ummihi wa abih, dan dari bapak dan ibunya, dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, demikian juga melarikan diri dari istri dan juga anak-anaknya. Dikulli yauma idzin sya'nu yu'ni. Pada hari itu, pada setiap orang memiliki urusan yang sangat menyibukkan, menggetarkan, menakutkan, menegangkan, sehingga mereka lari. Kenapa? Kata para ulama, karena ketika seorang suami lari dari istrinya adalah karena ketika di dunianya mereka membangun hubungan bukan di atas keimanan. Maka kita itu saling berlari karena suami akan ditanya oleh istrinya, kenapa engkau tidak mengajarkan agama padaku sehingga aku seperti ini keadaannya. Demikian juga sang anak akan menuntut ayahnya, kenapa engkau tidak mengarahkanku kepada kebaikan sesuai ajaran dari Allah dan Rasulnya. Maka sang ayah menyadari hal itu, larilah dia dari anaknya, dari istrinya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Tetapi tadi Allah menegaskan, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Bahwa segala yang memiliki hubungan yang sangat akrab, sangat dekat akan menjadi musuh kelak di hari kiamat kecuali orang-orang yang bertakwa. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Di dalam ayat yang lain Allah mengabarkan juga kepada kita bahwa ada keadaan tatkala suatu keluarga besar, mereka pun di akhirat dipertemukan dalam kebahagiaan. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat tatkala menyeru orang-orang yang masuk surga. Allah berfirman, "Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun." Masuklah kalian ke dalam surga. Tentu ini seruan kepada orang-orang yang memang layak masuk surga. Namun yang sangat indah adalah tatkala Allah pun menyeru, "Udkhulul jannata antum wa azwajukum." Masuklah kalian ke dalam surga, kalian dan juga pasangan-pasangan kalian. Tuhbarun, kelak akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah apa yang Allah kabarkan, bahwasannya ada suatu hubungan yang sampai ke akhirat pun tetap terjalin dan Allah satukan, Allah abadikan. Inilah hubungan sehidup sesurga. Maka hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Allah pun mengabarkan di dalam Al-Quran bahwasanya walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, yang juga diikuti oleh keturunannya, oleh keluarganya, sama-sama beriman, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kelak di akhirat
kami pertemukan kembali dengan keluarganya itu kalau sama-sama beriman. Maka disinilah hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Keimanan, ketakwaan, itu semua adalah hal terpenting dalam pengamalan ajaran Islam. Hal terpenting yang merupakan dari bagian syariat Islam yang harus kita amalkan. Maka tatkala kita amalkan keimanan yang benar, ketakwaan yang benar, komitmen terhadap Islam, maka ketika itulah hubungan kita yang dibangun di atas itu semua akan Allah abadikan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, oleh karena itu Al-Imam Malik rahimahullah menyimpulkan, maka nalillahi baqiyah. Apa-apa yang diniatkan, yang tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang akan abadi. Sementara apa-apa yang kita tujukan hanya untuk duniawi, maka sebagaimana sifat segala hal yang ada di dunia ini tidak abadi, maka hubungan yang dibangun di atas duniawi pun tidak akan abadi sesuai dengan kefanaan dunia ini, mudah rusaknya dunia ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin. Amma ba'du. Makana lillahi baqiyah. Segala apa yang diniatkan karena Allah, maka itulah yang akan kekal abadi. Namun para ulama pun menjelaskan kembali bahwa apa yang diniatkan karena Allah itu yang kemudian nanti akan terus Allah langgengkan, terus terjadi, terus ada. Karena niatnya karena Allah, itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang mubah, yang tidak haram. Karena segala hal yang kita lakukan, kalau memang sudah jelas haram, artinya Allah sudah tidak ridho, meskipun yang melakukannya ikhlas karena Allah. Maka misalkan ketika seseorang melakukan korupsi, niatnya untuk membangun pesantren, membangun pendidikan Islam, membangun masjid, tapi dari harta yang tidak halal, maka Allah tidak akan menerima. Innallaha thayyib. Sesungguhnya Allah itu maha baik. La yaqbalu illa thayyiba. Tidak akan menerima kecuali yang baik. Maka segala hal yang mubah, yang boleh, yang halal, kemudian kita niatkan karena Allah, itulah yang akan abadi. Tatkala kita membangun bisnis kita, niatnya karena Allah, bahwasanya ini untuk kemaslahatan umat. Betul, kita wajib untuk mensejahterakan diri kita dan keluarga kita. Kemudian kalau ada kelebihan, maka kita anggarkan untuk kemaslahatan umat. Maka itulah yang karena Allah. Maka semua orang yang turut serta dalam bisnis tersebut, kalau niatnya karena Allah, akan Allah abadikan hubungannya. Karena niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita menjalin hubungan pertemanan, komunitas tertentu, disatukan karena memang ada kesamaan, ini kita sama-sama orang baik. Melakukan aktivitas duniawi yang mubah. Maka ketika itu, kalau niatnya benar karena Allah, Allah abadikan di akhirat pun akan dipertemukan. Dalam suatu riwayat disebutkan, seandainya ada seseorang yang saling mencintai atau menjalin hubungan karena Allah, meskipun jarak mereka antara timur dan barat jauhnya, tidak sempat bertemu, pasti suatu ketika akan Allah pertemukan. Meskipun di akhirat. Maka hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Rasul pun bersabda bahwasanya anta ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama orang yang kau cintai. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Tatkala itu semua, bahkan hubungan kekeluargaan tidak dijalin di atas keimanan ajaran Islam, maka yang terjadi adalah perpisahan. Allah sudah menetapkan demikian. Bahkan seandainya hal tersebut terjadi pada para nabi, maka Allah enggan untuk menyatukan orang beriman dengan orang kafir di akhirat, melainkan akan pasti Allah pisahkan. Nabi Nuh alaihissalam, kisahnya termaktub di dalam Al-Quran. Bagaimana tatkala Nabi Nuh berusaha mengajak anak kandungnya sendiri, yang kita kenal bernama Kan'an, bahwasanya ketika itu terjadi banjir yang sangat besar sekali, yang menenggelamkan seluruh muka bumi ini. Dalam proses penenggelaman tersebut, Nabi Nuh alaihissalam mencari-cari anaknya karena beda keyakinan. Allah uji Nabi Nuh dengan anaknya. Karena memang Rasulullah SAW bersabda, "Ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah." Senantiasa mukmin dan mukminah, seorang yang beriman laki-laki maupun perempuan,
senantiasa akan diuji oleh Allah. Fi nafsihi wa waladihi wa malih, yang mana ujian itu berkaitan dengan dirinya berupa penyakit dan sebagainya, atau terhadap anaknya berupa anaknya yang tidak sesuai dengan keinginan ayahnya, atau kepada hartanya berupa kebangkrutan dan sebagainya, akan senantiasa ada. Untuk apa? Hatta yalqallahu wa ma'alaihi khatiyah. Di antara ujian tersebut adalah untuk pembersihan, sehingga ketika dia, kata Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tatkala dia yang mendapatkan ujian ini nanti bertemu Allah, sudah tidak memiliki lagi dosa-dosa karena telah dihanguskan dengan ujian yang datang pada dia kalau disikapi dengan kesabaran. Maka Nabi Nuh alaihissalam diuji dengan anaknya. Mencari-cari di atas bahtera yang sangat besar itu, mengarahkan kemana anaknya berlari. Ternyata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud mengisahkan bahwa ketika itu ketemulah anaknya sedang naik ke atas gunung yang sangat tinggi. Wahya tajri bihim fi maujin kal jibali wa nada. Dan perahu besar yang dinaiki Nabi Nuh alaihissalam itu berlabuh di antara ombak-ombak yang sangat besar bagaikan gunung, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Nuh pun menyeru, wa nada Nuh ibnahu wa kana fi ma'zilin. Tatkala itu anaknya sedang berada di suatu gunung terpencil, berusaha untuk menyelamatkan diri dari air yang terus semakin banyak dan meninggi, menenggelamkan seluruh permukaan bumi. Maka apa yang terjadi? Dalam surat Hud ini Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bagaimana seruan Nuh kepada anaknya alaihissalam. Wa nada Nuh ibnahu ya bunayya irkam ma'ana. Wahai ananda, naiklah bersama kami. Orang-orang yang beriman ketika itu. Dan memang anaknya Nabi Nuh banyak. Namun satu ini yang tidak beriman kepada Nabi Nuh. Sisanya beriman dan naik ke dalam perahu itu. Ya bunayya irkam ma'ana. Wahai ananda, naiklah bersama kami. Wala takum ma'al kafirin. Janganlah engkau termasuk orang-orang yang kafir itu. Maka apa yang dijawab oleh anaknya? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Cara berpikir orang-orang kafir berbeda dengan cara berpikir orang beriman. Maka orang ini kemudian mengatakan, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan berlindung ke gunung ini yang akan melindungiku dari air. Begitulah keadaan orang-orang yang menyekutukan Allah. Lebih percaya kepada gunung daripada Allah pencipta gunung dan pencipta dia. Maka apa yang terjadi? Nabi Nuh pun menasihati kembali sebagai sang ayah, meskipun beda agama senantiasa menginginkan kebaikan pada anaknya selama itu sempat. Maka apa yang dikatakan Nabi Nuh? La asimal yauma min amrillah, wahai ananda, tidak ada pelindung lagi di hari ini selain Allah. Tidak ada pelindung. Maka kemudian illa man rahim, dan yang dilindungi itu adalah yang Allah sayangi. Siapa yang Allah sayangi? Orang-orang yang beriman. Maka apa yang terjadi? Wahala bainahumal mauj. Allah pun mengisahkan tatkala dialog tersebut, maka Allah pisahkan mereka karena beda keimanan. Wahala bainahumal mauj. Allah pun pisahkan kedua orang itu, yang satu mulia, yang satu kafir. Dipisahkan dengan ombak yang besar di dunia. Dan di akhirat pun Allah pisahkan. Maka apa yang terjadi? Wakana minal mughraq, fakana minal mughraqin. Dia termasuk orang yang tenggelam, anaknya Nabi Nuh alaihi salam itu. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Perjuangan Nabi Nuh untuk keselamatan anaknya bukan cuma di sana saja. Matilah anaknya dalam keadaan seperti itu. Namun kemudian Nabi Nuh pun kembali menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nada Nuhun rabbahu, qala rabbi inna ibni min ahli. Dan menyerulah Nabi Nuh itu kepada Robnya, kepada Tuhannya. Wahai Rob, sesungguhnya anakku ini adalah keluargaku, ya Allah. Wa inna wa'dakal haq, dan sesungguhnya janjimu itu maha benar. Janji bahwasanya tidak akan menghinakan orang-orang beriman itu maha benar. Janji bahwa akan menolong para nabi itu maha benar. Jadi Nabi Nuh mengungkapkan itu kepada Allah. Aku beriman ya Allah kepada engkau. Jangan hinakan aku dengan tenggelamnya anakku dalam neraka selanjutnya. Jadi berdoa agar anaknya selamat. Maka apa yang terjadi? Wa anta ahkamul hakimin. Nabi Nuh kemudian memuji lagi Allah, merayu dalam tanda kutip, merayu, merengek kepada Allah, wa anta ahkamul hakimin. Sesungguhnya engkau sang maha bijaksana di antara hakim-hakim yang ada, ya Allah. Maka
Allah pun menjawab. Karena Nabi Nuh adalah nabi, tentu langsung mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Nuh, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik. Sesungguhnya dia bukan termasuk keluarga engkau, wahai Nuh. Allah tegaskan demikian. Dia bukan keluarga yang hakiki bagi engkau, ya Nuh. Innahu amalun ghairu saleh. Sesungguhnya dia perbuatan yang tidak baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah pun kemudian menegaskan kembali, fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmi. Maka jangan minta lagi sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang semua ini. Allah nyatakan demikian kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nuh alaihissalam yang termasuk ulul azmi minar rusul. Para rasul yang dipuji oleh Allah sebagai ulul azmi. Artinya rasul-rasul yang memiliki kesabaran yang melebihi rasul-rasul yang lain. Tentu Nabi Muhammad SAW yang paling mulia di antara itu semua. Maka Nabi Nuh dinasihati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kau minta sesuatu yang tidak ada ilmu yang sebenarnya dari engkau. Kemudian Allah pun menegaskan lagi, inni a'iduka an takuna minal jahilin. Aku nasihatkan engkau wahai Nuh, inni a'iduka an takuna minal jahilin. Jangan termasuk orang-orang bodoh. Tegas Allah untuk menyatakan bahwa mendoakan orang non-Islam itu tidak ada manfaatnya. Tinggal bersabar. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, itulah ujian Nabi Nuh yang kemudian Nabi Nuh pun diabadikan namanya. Dan kita pun senantiasa mendoakan kebaikan. Bahkan 3 agama besar, Yahudi, Nasrani, mengakui Nabi Nuh adalah Nabi. Allah angkat derajatnya. Dan kemudian nanti Nabi Nuh memiliki keturunan yang seluruh umat manusia sampai sekarang asalnya dari Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh dijuluki sebagai Abul Bashar Tsani. Bapaknya umat manusia yang kedua. Pertama Nabi Adam, kemudian setelah pembenaman seluruh umat manusia, dari Nabi Nuh lah nasab kita bersambung. Maka hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Allah kisahkan itu dalam Al-Quran. Bahwasannya hal yang paling sangat penting dalam kehidupan ini, agar mengabadikan hubungan kita dengan orang yang kita cintai, adalah hendaklah membangun hubungan di atas keimanan, di atas keislaman. Kita jalin itu agar kita abadi tetap bersama. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin ya Allah. Aqimis salat.